Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa membedakan kalian tuh lebih condong ke sebagai artis ataukah desainer gitu. Jadi kali ini gue bakal jelasin ya semampu gue dengan cara gue, mudah-mudahan kalian ngerti. Sebelum kalian upload desain itu ke banyak platform ataupun website print on demand, kalian harus paham dulu tentang kalian itu condongnya kemana. Apakah kalian itu condongnya ke artis ataukah condongnya ke desainer gitu. Bagaimana cara ngebedainnya gitu? Apakah penting juga perbedaan ini? Kalian harus tahu dulu gitu. Jadi apakah kalian tuh lebih condong ke artis atau desainer? Bedanya apa? Jadi kalau misalnya kalian tuh lebih condong sebagai artis, jadi artis itu membuat desain itu benar-benar sebagai identitas dia, benar-benar otentik karyanya dia gitu. Jadi bedanya dengan desainer ini lebih condong ke oportunis ya. Jadi oportunitas lebih ke mengambil kesempatan yang ada, kayak misalnya tren, misalnya hal yang viral gitu, yang lagi rame gitu ya. Jadi dia hanya sekedar mendesain. Contohnya gue ini adalah desainer gitu, jadi lebih condong mendesain hal-hal yang kira-kira lucu nih, kayaknya kalau gue misalnya gue buat begini nih, kayaknya bakal rame nih, kayaknya bakal laku nih begini-begini gitu. Tapi kalau artis tuh lebih ke apa yang dia buat itu otentik karyanya dia gitu. Jadi nggak ada sedikit pun menyadur-nyadur hal-hal yang sedang viral ataupun yang lagi trending ataupun yang berkenaan dengan selebritis atau merek dagang tertentu gitu. Mungkin kalau misalnya lebih spesifik lagi ya, gue ini kenapa gue bisa tahu kalau gue ini lebih condong ke desainer, karena gue ini penggiat meme gitu. Kebanyakan yang gue buat desain-desain itu lebih ke meme gitu. Nah, saat gue bikin desain meme, gue itu pasti akan mencampur elemen-elemen yang kayak mungkin selebriti atau jokes-jokes yang ada di Amerika gitu. Terus dan juga gue akan memasukkan juga elemen-elemen mungkin merek dagang tertentu gitu. Jadi gue hanya membuat desain gitu yang nggak sama sekali mempresentasikan diri gue gitu. Tapi kalau artis, kalau kalian merasa diri kalian artis, kalian akan membuat desain itu memang sebagai mahakarya kalian atas pemikiran kalian, otentik bener-bener dari kalian sendiri gitu. Ini gua kasih contoh ya jadi kalau kita bisa lihat ya di sini antara gambar yang satu dengan yang dua ini apa bedanya. Jadi kalau misalnya yang satu ini adalah karyanya dari Picasso. Mungkin kalian tahu Picasso ya, pelukis terkenal itu. Dia membuat karya ini emang bener-bener sebagai karyanya dia, desainnya dia gitu. Meskipun mungkin kalian juga membuat karya itu menyindir hal tertentu, mungkin agak membuat kritik lewat karya gitu tentang hal-hal tertentu, tapi bukan berarti kalian mencampurkan elemen itu ke dalam desain kalian atau karya kalian gitu ya. Bedanya di sini adalah ini termasuk karya dari desainer ya. Desainer itu dia ambil hal-hal yang kira-kira terdapat merek dagang ataupun yang lain ya. Ini adalah desain gua waktu itu. Kalau kalian mungkin masih ingat ada video yang lagi viral waktu itu yang lagi ribut di kayak minimarket gitu antara orang kulit putih dan kulit hitam ya. Jadi rasis gitu, mukanya dilempar pakai kaleng Twisted Tea ini. Jadi gua ambil waktu itu idenya, gua bikin lah dia kayak menu untuk memilih senjata gitu ya. Jadi memang niatnya untuk lucu-lucuan gitu. Yang pada akhirnya gua memasukkan merek dagang di sini gitu. Jadi di sini mungkin ada font yang sewaktu-waktu, mungkin waktu gua ambil ini masih free for commercial use tuh. Cuman di suatu hari nanti mungkin ini akan berubah lisensinya gitu ya. Dan yang ini mungkin suatu hari nanti ada yang menuntut gitu ya, karena gua pakai merek ini gitu di desain gua gitu. Jadi udah ngerti lah bedanya ya antara artis dan desainer gitu karakteristiknya. Di saat kalian misalnya sebagai artis gitu ya, kalian mulai untuk upload ke banyak website print on demand. Jadi satu desain untuk banyak platform print on demand ini ya. Ketika kalian lebih condong ke artis dan desain kalian atau karya kalian itu lebih memang
otentik gitu ya, maksudnya memang desain buatan kalian sendiri, memang dari scratch, dari nol itu sampai jadinya memang nggak ada ambil elemen-elemen yang lain gitu ya, memang bener-bener dari kalian sendiri. Itu kalian bisa pakai profile sendiri, maksudnya di marketplace-nya Redbubble kalian pakai storefront-nya nama misalnya A ya, ABC gitu. Setelah itu kalian upload lagi di Artishot dengan nama storefront yang sama, ABC juga, dengan deskripsi judul yang sama dengan di Redbubble tadi, dan juga teksnya juga sama gitu. Selanjutnya kalian upload lagi di TeePublic dengan nama storefront yang sama, title desain yang sama gitu, terus deskripsi yang sama gitu. Itu boleh banget karena memang bener-bener desainnya nggak mengandung elemen-elemen dari produk lain gitu ya. Gimana jadinya kalau misalnya kalian tuh sebagai desainer yang kayak gua ini gitu, mulai mengupload desain kalian di banyak website print on demand lah. Jadi yang gua lakukan adalah gua sedikit tidak mementingkan untuk menyamakan profile gua, karena bagi gua desain yang gua buat ini bukan mahakarya gua gitu. Ini cuman dagangan aja gitu. Jadi sewaktu-waktu masanya sudah habis, dia udah nggak lucu lagi, udah nggak laku lagi gitu, gue nggak masalah misalnya. Jadi gue cenderung sih, maksudnya nggak harus ya, tapi cenderung tidak menyamakan gitu. Mungkin titelnya yang di sini, judul desainnya di sini dengan yang di sini beda gitu ya. Jadi nggak gue samain gitu, karena ini memang tidak mewakili profile gue sama sekali gitu. Gue juga nggak terlalu berambisi untuk mengaku ini adalah karya gue, karena semua orang bisa aja bikin karya begini. Ada hal yang lebih berat lagi yang kalau kita bahas lebih dalam lagi. Desain gue ini bisa aja ada seseorang yang mungkin taruhlah misal di TeePublic ini, dia ngerasa mungkin dia salah satu karyawan dari perusahaan Twisted ini. Jadi dia merasa wah ini pelecehan nih, ini menghina nih atau gimana, dia pakai ini segala macam. Terus akhirnya report ke TeePublic untuk take down desain gua gitu. Nah, apa jadinya kalau misalnya di TeePublic ini gue pakai judul yang sama dengan nama storefront yang sama. Ini memang nggak terkoneksi ya secara website ya, tapi ada kemungkinan bahwa dengan storefront yang sama, dengan judul desain yang sama, report ini bisa terjangkit juga ke website yang lain gitu. Paham nggak? Jadi reportnya di sini bisa jadi kena juga di sini gitu, kena juga di sini, kena juga di sini gitu. Gitu karena ini memang benar-benar bukan murni karya gua. Gua memang buat ini gua gitu. Ini cuman sebatas desain. Ya, ngerti nggak? Jadi pertanyaannya kan, apakah boleh satu desain untuk banyak POD gitu? Apakah aman? Nah, kalau misalnya pertanyaan pertama, apakah boleh satu desain untuk banyak website? Boleh. Tapi apakah aman? Itu yang masih ambigu ya kalau pertanyaan kayak gitu ya. Aman nggak amannya itu tergantung dari pembahasan kita ini. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa membedakan, kalian tuh lebih condong ke sebagai artis ataukah desainer gitu. Jadi kalau misalnya artis ya silahkan profile yang sama, semuanya disamain nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian cenderung lebih ke desainer, bikin desain misalnya artis siapa gitu, atau mungkin band apa gitu yang kalian sadur-sadur, yang kalian edit-edit, itu agak riskan ya. Jadi jangan deh gitu ya. Ya mungkin segitu dulu ya videonya ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas atau kurang detail gitu, kalian boleh komen di bawah. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.